Nisman Opinion. Mitra bisnis, masalah minyak goreng tak kunjung usai meski pemerintah sudah menyediakan minyak goreng bersubsidi di minimarket dan pasar tradisional. Bahkan pasokan pun susah dicari di minimarket. Ada dugaan penimbunan di mana-mana dan bahkan ada dugaan masyarakat pun menyetok di luar kebutuhan sehari-hari. Apa komentar dan saran Anda menghadapi masalah ini? Kami tunggu di 6339160, 6339160. Namanya juga bahan pokok. Kalau saya jadi pengusaha restoran, makanan, catering, itu pasti saya amankan. Orang lain bilang tumpuk apakah tumpuk, yang penting bisnisnya jalan terus. Jadi ya memang supply-nya harus dicukupi betul-betul supaya yang numpuk itu sia-sia. Demikian, terima kasih. Jadi kalau berdasarkan pengamatan saya selama ini ya Bu ya, jadi mengenai minyak goreng ini masalahnya sebenarnya antara yang mencari keuntungan dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Jadi masyarakat juga otomatis menjadi tidak percaya dengan janji-janji akan ada minyak murah, kemudian ada minyak yang mencukupi. Nah, itu harusnya peran dari pemerintah untuk meyakinkan dan mengkondisikan bahwa minyak itu bisa benar-benar tercukupi, apalagi menjelang hari Raya Idul Fitri, kemudian hari Ramadan, seperti itu. Jadi intinya pemerintah harus membuat kepercayaan supaya benar-benar masyarakat itu percaya terhadap pemerintahan saat ini. Itu aja, terima kasih. Ya, orang sekarang ini makin parah. Kebutuhan rakyat ya, itu yang benar-benar untuk rakyat kecil semua melonjak tinggi. Mafia di mana-mana, ini permainan, semua permainan mafia, pejabat segala macam. Pemimpinnya lagi ngebet bangun istana baru ini. Terima kasih. Iya, saya baru ingat ada dari Pak Renal juga ya. Saya yang di YouTube itu katanya untuk generasi mendatang gitu loh. Kita milih keuntungan sementara tapi mengorbankan generasi mendatang atau gimana? Ini masalah moral gitu loh. Mau untungnya gede jadi kita nggak mau jual harga lokal tapi mau jual harga dari internasional, itu kan moral gitu ya. Tapi lucu gitu kalau mau nyari karyawannya nggak boleh korupsi, harus jujur. Nah gitu aja sih, coba tanya hati sendiri deh. Oke, makasih. Menurut saya sih apa yang sudah dilakukan pemerintah memang sudah benar, dikasih subsidi kepada rakyat. Cuman kadang rakyat kita itu tingkat kesadarannya terendah melihat itu harganya murah, semuanya menjadi maruk, semuanya menjadi serakah, hanya mencari keuntungan sendiri untuk diri sendiri, tidak memikirkan orang lain. Membangun kesadaran dari kita masing-masing ya. Kita nggak usah menyalahkan siapa, coba dari diri kita sendiri untuk bisa melihat dengan kondisi ini agar kita sama-sama menikmati dengan fasilitas yang ada dengan bijaksana begitu. Permasalahannya kombinasi ya antara kesadaran masyarakat dan juga tentunya sistem dan kontrol dari pemerintah ya. Menurut saya masih lemah dan terlambat. Kenapa hal ini terjadi? Tetap juga dengan kebijakan pemerintah, antara lain dengan subsidi di biodiesel dan sebagainya. Mungkin perlu lebih tegas lagi pemerintahnya, melibatkan pihak-pihak keamanan dan sebagainya untuk tidak terjadi spekulasi. Saya tahu itu ada spekulasi. Masyarakat ya tentu saja dia akan khawatir kalau dia kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Ya siapa pula yang hanya akan beli satu atau dua saja kalau begitu caranya. Ya kita nggak bisa menyalahkan masyarakat. Menurut saya tetap yang dikelola oleh pemerintah tidak begitu baik menurut saya ya. Antara lain subsidi kepada yang lain sehingga orang kurang begitu terhadap memproduksi barang yang untuk kebutuhan minyak goreng. Saya kira demikian. Kemarin kan kita lihat ya itu keributan itu di Alfamart, Indomaret gitu ya. Nah itu kan retailer yang terbesar lah, paling luas gitu jangkauannya gitu. Jadi menurut saya pemerintah itu harus ngecek ke mereka, kedua yang terbesar ini,
berapa sih penjualan mereka gitu. Apakah penjualannya meningkat dalam kurun waktu 2 bulan, 3 bulan terakhir, meningkat atau sama atau menurun gitu. Kalau sudah meningkat, kalau misalnya sudah sama atau meningkat itu berarti mereka memang menyetok, orang-orang ini nyetok gitu kan, udah mereka retailer kan, berarti udah sampai ke masyarakat gitu. Nah jadi ini tidak perlu khawatir, berarti punya udah pegang gitu. Cuman kalau mereka ternyata penjualannya menurun, artinya stoknya nggak cukup kan, memang distribusinya nggak cukup yang sampai ke mereka gitu. Sekarang kan CPO-nya itu lagi naik tinggi. Jadi pengusaha daripada bikin minyak lebih baik dijual mentah, karena untungnya lebih banyak. Makanya pemerintah itu harus bikin pabrik untuk ngimbangin swasta, karena yang usaha minyak itu belum terlalu banyak di Indonesia, sedangkan itu minyak itu kan kebutuhan pokok. BUMN lah yang bikin pabrik, nanti harganya sesuai standar pemerintah. Jadi untuk ngimbangin swasta itu, untuk jangka panjangnya itu di minyak itu ditulis minyak itu mengandung kolesterol jahat, membuat usus besar kita jadi kotor. Kita tinggalkanlah minyak goreng. Makasih. Masalah yang jadi di masyarakat kita, terutama ibu-ibu rumah tangga pada bingung ya, dan yang lainnya itu adalah salah satu yang belum selesai itu minyak goreng ya, tinggi di pasar-pasar yang bukan operasi pasar, kecuali yang operasi pasar. Dan masalahnya kenapa banyak ibu-ibu yang atau para pembeli yang tidak dapat konsumen di satu operasi pasar ya, mungkin karena stoknya itu sedikit, itu yang pertama ya, yang dibuat operasi pasar, sehingga banyak yang tidak dapat minyak goreng murah dan akhirnya membeli minyak goreng yang mahal harganya per liter. Dan ini juga ada yang kedua itu kan diekspor keluar ya minyak goreng ini, kemungkinannya oleh para produsen atau pedagang, sehingga stok buat di dalam negeri itu malah justru sedikit jumlahnya, sehingga harganya mahal. Jadi ini kan pada kemungkinan diekspor keluar mengikuti harga yang pasaran internasional. Jadi ini membuat sedikit stoknya di dalam negeri. Dan ini juga pada sembako juga begitu ya, kayaknya dikuasai pedagang-pedagang besar ini. Sehingga kalau pemerintah ikut campur mengintervensi harga, ya kemungkinan kalah sama para pedagang-pedagang besar ini, karena kartel kerjasama dengan pedagang menengah dan pedagang bawah. Jadi mereka kompak kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pernah dengar sih ya, jadi yang negara-negara yang paham yang bukan demokrasi ya, kayaknya lebih maju ya. Kalau yang sekarang kayak Amerika demokrasi gitu kan, jadi nggak ada duit sekarang ya. Jadi kalau kayak gini orang maunya jualnya harga internasional. Nah kalau pemerintahnya demokrasi ya, dia kan susah ngelarang ya. Gitu aja sih menurut saya. Oke, makasih. Ini sepanjang kita masih menganut pasar terbuka, ya kalau mau dibagi-bagi untuk rakyat tanpa harga pernah naik, sistem komunis. Kita selalu maki Cina komunis, tapi kita sendiri mau komunis. Barang naik marah-marah, barang kosong marah-marah. Inilah kapitalis. Satu. Yang kedua, kenapa saya ngomong kapitalis? Lihat aja Mbak, supermarket belum dibuka, ibu-ibu, emak-emak itu udah pada nunggu di depan. Begitu pintu dibuka, langsung dobrak masuk sampai pintunya ditutup lagi sama pemiliknya. Lah ini kan hebat banget kan, emak-emak kita imperialis juga kan. Kenapa? Karena mereka semua pada memborong. Dua lagi, ada contoh lagi, di mana mereka itu semuanya kalau udah beli disimpan, lalu nanti dijual lagi. Berarti emak-emaknya canggih imperialisnya kan. Ya, terus pertanyaan saya gini, kita ini kapan sih nggak pernah ada mafia beras, mafia jagung, mafia apa saja termasuk kedelai. Terus coba Google deh, 2 kali periode Menteri Pertaniannya itu gengnya siapa. Jadi nggak usah heran, dan geng ini
termasuk keponakannya, kok nggak ditangkap-tangkap KPK. Warga DKI untuk gubernurnya seperti Kalimampang itu, coba dibuka itu Kalimampang, kenapa nggak bisa dikeruk? Makasih. Jadi saya rasa ya, kelangkaan minyak sayur, minyak goreng ini ya, pemerintah harus tindak tegas. Ini kan kebutuhan masyarakat. Sampai pasaran nggak ada, supermarket juga nggak ada, minimarket juga nggak ada. Ini kebutuhan masyarakat. Bagaimana bisa resah ini? Saya kira ini pemerintah tindak tegas, juga Menteri Perdagangan juga harus perhatikan masalah ini. Ini kebutuhan. Kalau kita punya sawit itu berlimpah-limpah diekspor, tapi di dalam negeri itu kekurangan. Itu menjadi satu pelajaran PR yang harus pelajari dengan baik. Terima kasih. Kasus minyak goreng ini menurut kita kan ini hal yang cukup meresahkan ya. Cuman kalau saya lihat actionnya kok lelet banget ya. Beda ya, ngubers Indra Kents itu yang sombong katanya nipu binomo langsung ditangkap bla 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 gitu. Tapi ini kalau penimbun minyak goreng ini kalau menurut saya ya nggak jauh-jauh dari ini juga, nggak jauh-jauh dari penguasa juga. Kalau menurut saya ya, pabrik minyak goreng segitu banyak, besar-besar itu di Sumatera, di Kalimantan itu mereka mungkin miliaran liter mereka udah bisa produksi atau mereka ekspor. Tapi untuk masyarakat dibikin kayak begini ya, menurut saya pemerintah ya begitu, pilih-pilih. Kalau nggak ada kepentingan ya tangkep, masukin, jeburin, masukin TV. Tapi kalau yang ini pura-pura bego aja, saya kasihan sama menterinya itu ya. Putar-putar, kaget-kaget, pura-pura kaget, 2 liter itu 40.000 gitu loh. Tapi dia nggak bikin apa-apa, cuma ninjau doang, orang disuruh turun. Karena saya lihat begini, minyak goreng itu mendadak naik, pemerintah juga pelongok kok menurut saya. Dari 20.000 satu pak itu ya, 2 liter mendadak jadi 40.000. Nggak bikin apa-apa actionnya. Presiden bilang harga turun. Tapi modalnya yang tinggi itu nggak ada solusi. Masa orang sudah beli mahal disuruh jual murah, kan nggak ada itu. Menurut saya pemerintah ini kusut juga, nggak serius. Karena menurut saya ya, karena pelakunya ya sekeliling mereka juga. Ini bukan fitnah ya, tapi ini aktual, masyarakat udah resah. Barang harganya tinggi itu lebih baik daripada barangnya nggak ada atau barang langka. Kalau barang langka udah pasti banyak ditimbun dan lain-lain. Kalau harga tinggi, orang tinggal hanya pilih adalah mau beli atau tidak. Kan itu menurut saya. Kedua adalah, ya itu kan menurut saya ini harusnya adalah ke presiden aja langsung ya. Karena perdagangan, perindustrian dan lain-lain, pertanian apalagi tidak berkutik ya, berlawan dengan oligarki. Itu harusnya adalah Bapak Presiden. Bapak Presiden kan banyak tuh ya kan, teman-temannya ya, atau umpamanya mungkin beliau juga ada usaha juga sampingan ya kan, kita juga nggak tahu. Ya tolonglah gitu aja ya kan, masalah ini ketegasan ya, leadershipnya Bapak Jokowi ya, ini harusnya diperbaiki. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih sepertinya harus ada penegasan ya dari aparat mengenai yang nimbun-nimbun. Terus sudah gitu juga kayaknya sih jangan juga jangan juga ditakut-takuti masyarakat, dalam artian gini. Banyak di sosial media atau apa gitu, tiba-tiba ada video lah di minimarket mana itu sampai antri terus nyebolin pintunya untuk mereka segala macam. Nah itu karena kayak gitu kan membuat orang panik juga gitu. Dan kayaknya sih yang paling penting itu pemerintah nggak cuma nenangin di berita aja ngomong kalau cukup segala macam gitu, tapi juga pemerintah juga aparatnya juga benar-benar bertindak tegas terhadap yang nimbun, baik itu yang buat rumahan maupun buat industri ya. Paling itu deh. Makasih. Kalau saya sih ngelihatnya gini ya, kita berlakuin aja hukum pasar, di mana ada permintaan di situ harga tinggi, tapi begitu harga barang banjir biasanya kan ada penurunan harga. Nah, kalau memang dari pemerintah ada mau memberikan satu solusi gitu ya, gimana caranya banjirin aja gitu loh di lapangan dengan minyak pemerintah dengan harga murah, tapi dengan pembatasan pembelian.
Nah, kita belajar dari waktu pandemi, waktu banyak orang nimbun masker berharap dapat keuntungan lebih dari nimbun masker dan jual dengan harga tinggi gitu kan. Nah, ya kita pakai aja kayak gitu loh. Minyak ini silakan ditimbun, mereka kan juga otomatis beli dengan harga yang mungkin relatif lebih tinggi dari harga normal. Ya banjirin aja barangnya. Jadi mereka nimbun juga pada akhirnya mereka yang rugi gitu loh. Itu aja sih, Agi. Iya, jadi pemerintah sebenarnya gampang sih. Serahkan aja ke lempar aja harganya walaupun mahal, nggak apa-apa pasti dibeli kok. Nah, tapi pemerintah fokus ke bansosnya justru. Bagi orang-orang yang nggak mampu, nah itu disubsidi. Nah, bansosnya dinaikin lagi. Nah, tapi minyaknya harganya lepas saja, jangan dibatasin. Jadi akhirnya banyak yang nimbun gitu loh. Itu aja sih. Terima kasih. Menurut saya barang ada tapi harganya mahal itu jauh lebih baik daripada barang itu nggak ada, walaupun harganya tetap aja sama mahal juga gitu. Ya menurut saya itu perlu itu kerjaan pemerintah lah yang harus atur itu. Ya lalu kedua juga harusnya pemerintah memang menerapkan adalah pajak yang tinggi untuk ekspor supaya bisa merebalancing keadaan yang ada di dalam negeri. Jadi pengusaha-pengusaha CPO yang harus kirim ekspor keluar itu juga harus ada imbal baliknya ke kita. Ya, sudah tahu lah kalau kita di dalam kan dipajakin 10%. Tapi pajak ekspor kan biasanya lebih rendah daripada pajak penjualnya ada di dalam. Itu yang perlu diperbaiki. Sekian, terima kasih. Jadi saya pikir pemerintah juga harus naikin pajak ekspor setinggi mungkin. Kalau enggak, pengusaha yang punya kebun sawit, pengusaha semua mereka lebih senang jual ekspor. Karena harga CPO sekarang aja terakhir udah 6.600 per metric ton ringgit ya, 6.600 itu udah hampir 20.000 baru bahan mentah. Bagaimana dia mau jual ke dalam negeri dengan harga 14.000 sudah produksi. Jadi nggak bakal mau pengusaha. Satu-satunya jalan adalah harga pajak ekspornya kompensasi untuk ke dalam negeri dan dibatasin ekspor berapa besar gitu loh. Kalau enggak ya terus aja akan begini terus. Nanti pengusaha bilang kayak Menteri Perdagangan bilang, loh kami sudah menggelontorkan sekian banyak. Loh iya, yang digelontorkan di mana? Dia Indomaret sendiri punya alasan, bilang loh saya sesuai dengan jadwal ininya segala macam, nggak bisa keluarkan semuanya. Padahal mereka juga sama, antara ayam sama bebek mana duluan. Nah ini pemerintah harus turun tangan, nggak ada cara lain. Cara lain satu-satunya adalah ekspor dibatasin sebesar mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Mr. Mrs. Setelah bergabung dalam Businessman Opinion, saya Fahmi Andrian.